Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersama-sama Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqa bil haqqa wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyunsa lahu fi athari falyasir rahima. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puja serta puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya sahabat Hongkong semua dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit sembuh penyakitnya, yang bokeh dibanyakin duitnya, yang punya hutang lunas hutangnya, yang belum punya jodoh ketemu jodohnya, yang punya masalah ketemu jalan keluarnya, yang sedang diuji diberikan ketabahan kekuatan dalam ujiannya, yang aminnya kompak jadi orang kaya, yang aminnya lebih kompak selesai pengajian naik gajinya. Ya Rabbal Allahumma amin. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada panutan idola kita, teladan kita, manusia pilihan kekasih Tuhan. Beliau dapat memberikan syafaat bukan hanya nanti di alam akhirat, berlaku juga syafaatnya di alam dunia ini. Beliau sangat sayang kepada fakir miskin. Beliau sangat cinta kepada anak-anak yatim. Nabi besar kita tercinta Sayyidina Muhammad. Nahnu jiranun bidal harami haramil ihsan wal hasan. Nahnu jiranun bidal harami haramil ihsan wal hasan. Nahnu min qawmin bihi sakanu wa bihi khawfin amin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyari wa taji.
Mbak bisa ini dinaikin volumenya, bagi mic saya aja, ditaikin lagi volumenya. Yang saya hormati Majelis Hidayatul Ihsan yang hari ini milad ke-17, 17, Sweet 17, sedang sweet-sweetnya. Semoga Majelis Hidayatul Ihsan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tergabung di dalamnya, yang berjuang, yang berdakwah, seluruhnya diberkahi kesehatan, nikmat panjang umur, dijaga kekompakannya, dan banyak memberikan manfaat dan maslahat. Buat dia, dengan wasilah beliau saya bisa silaturahim ke tempat ini. Sahabat Hong Kong dari depan, pinggir, tengah, pojok, mudah-mudahan sukses dalam rantauannya, sehat, banyak duitnya, banyak bersyukur dalam taat ibadahnya. Allahumma amin. Dan majelis taklim undangan yang tidak baik saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan seluruhnya yang hadir diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo, udah siap? Mau kemana kita, Pak? Mau ke surga? Mati dulu. Nanti kita bahas masalah surga. Mbak, berjuang di negeri Hong Kong ini banyak ujian, betul? Banyak cobaan, betul? Manusia itu memang harus banyak diuji untuk naik derajat. Kalau banyak cucian namanya di laundry. Betul? Bagaimana cara kita menghadapinya? Maka sahabat Hong Kong, jangan lupa bawa nasi. Nasi uduk, nasi goreng, nasi pecel, nasi kuning, nasi putih. Bukan itu, Bang, tapi NASI. Apa? Nasi. Niatnya karena Allah yang pertama N. Betul? Kalau niatnya cuma cari duit banyak dikit bakalan habis. Tapi keberkahan yang tidak akan pernah habis. Betul? Kalau niatnya dunia yang ada kecewa, lelah, letih, sengsara. Tapi kalau niatnya karena Allah, bahagia dan dunia akan melayani kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kira-kira kalau lagi sholat bacaannya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Berarti manusia mati apa meninggal? Kalau mati ayam, kalau meninggal. Tapi kenapa ketika kita lagi sholat membaca iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, tidak ada yang baca wa meninggal? Berarti kita mati, Bang. Semuanya karena niatin, bukan untuk yang lain-lain berjuang di negeri Batam ini. Maka Hidayatul Ihsan ulang tahun yang ke-17, jangan lupa bawa nasi, M-nya niat, A-nya akidah, S-nya sabar, I-nya ikhlas.
Makan yatim karena Allah ya Mbak. Mbak kalau niat cari duit udah didapat habis. Kemarin saya baca berita di Hong Kong begitu ngantri di Chandra, oh banyak yang kehilangan uang. Enggak maksudnya kehilangan karena kecurian, copet. Betul kan? Ada kecewanya, tetapi ketika kita duduk dalam majelis ilmu banyak manfaatnya. Jujur gak ada dusta di antara kita. Mbak jujur, kira-kira enakan duduk ngaji apa duduk ngitung duit? Satu aja nggak boleh dua-duanya. Jujur aja Mbak, nggak usah malu. Gitu. 50-50, iya, tapi kalau diboleh salah satu milih, kita milih ngitung duit apa duduk ngaji? Gitu. Kira-kira Mbak begitu pulang ngaji, dapat namanya tuh bonus dari majikan, dikasih 50 juta. Alhamdulillah. Asik duduk ngitung duit daripada duduk ngaji. Mbak lagi asik duduk ngitung duit terdengar suara azan, itu alarm di handphone tandanya masuk sholat. Hayya 'alas sholat. Masih ada 30 juta baru dihitung 20 juta. Pertanyaannya Mbak, selesai dulu ngitung duitnya, kita ambil wudhu lanjut sholat, atau nanti sholatnya selesai ngitung duit? Paham sampai selesai. Dilanjut ngitung duit 20 juta, 25 juta, 30 juta, 35 juta, masih ada tersisa berantakan uang 15 juta. Tiba-tiba perut kita mulus, kepengen BAB buang air besar. Kira-kira Mbak, apa lanjut mulusnya? Ke toilet sambil ngitung duit. Duit banyak dikit bakalan, tapi keberkahan yang tidak akan pernah. Maka 1 jam kita duduk di majelis ilmu, pahalanya melebihi daripada sholat 1000 rakaat semalaman suntuk. Pertanyaannya Mbak, selama hidup sampai saat ini berjuang di negeri Hong Kong, pernah nggak semalaman sholat 1000 rakaat? Boro-boro 1000 rakaat, 2 rakaat subuh juga kesiangan, betul? Sampai nanti sore, maka pahalanya lebih utama dari bulan puasa 3 bulan berturut-turut tanpa berbuka. Masya Allah, ainu yawman khairan min siyam salasyatus syuhur. Masya Allah. Maka dari itu Mbak, ngajinya, maka kalau lagi duduk ngaji yang antar, jangan palanya muter 90 derajat. Begitu lagi muter 90 derajat, kau yang temannya yang pakai tangan ujung pakai bibir, yang mana yang pojok, yang badannya besar, yang pakai cadar, bukan, yang di sampingnya. Kemarin aku ngaji minggu kemarin kapok, emang kenapa? Duduk di samping dia bau ketek. Astagfirullahaladzim.
generasi Z. HP. Bahkan ketika anak kecil saya tanya, apa cita-citamu nak? Aku pengen jadi HP. Yang lain jawab jadi TNI, kamu jawab polisi, kamu jawab jadi dokter, kamu jawab jadi kiai. Tapi kenapa satu anak jawab pengen jadi HP? Ternyata cuma simpel jawabannya. Habisnya kemana-mana ayahku bawa HP, tapi tidak pernah membawa-bawa aku. Betul nak? Iya. Habisnya ibuku senang sekali memandang HP, tapi tidak pernah memandang wajah aku. Dari pernyataan bocil tersebut, benar apa salah? Yang di Hong Kong HP, yang di Indo HP, lagi ngaji HP, di jalan HP, ketemu teman HP, lagi makan HP, beres makan HP, mau minum HP, masuk kamar mandi untuk ngeden. Dari yang kecil, remaja, dewasa sampai yang tua sekarang tertipu dengan HP. HP jadi tipu. Kenapa saya bilang demikian? Anak kecil mainnya game online, sudah dewasa mainannya judi online, udah tua pinjaman online. Bukan hanya yang ada di Hong Kong, bukan hanya yang ada di Indonesia, instansi pemerintahan dari mulai polisi, TNI, ada yang main judi online. Bahkan kasus sempat viral kemarin, ada istri pahlawan, suaminya polisi, gajinya 2.800.000, tiba-tiba istrinya nerima gaji cuma 800.000, 2 jutanya kemana? Buat main judi online. Begitu perempuan dengar itu marah, langsung diambil borgol, diborgol suaminya, disiram sama bensin, disundul, dibakar hidup-hidup, mati. Perempuan begitu kalau sudah kejam-kejam banget. Dan ini terjadi, Mbak. Bahkan di daerah Jawa Barat ada seorang suami dibunuh bangun tengah malam. Kenapa? Karena sederhana alasan istri membunuh. Diambil martil, palu, dihantam palanya, kemudian pecah, mati masuk dalam penjara. Wartawan ngantri, kemudian menanyakan, apa motifmu? Itu suamimu, kenapa kau membunuhnya? Tragis keadaannya, suami saya pelit, sebulan saya cuma dikasih duit 50.000. Diambil palu, dihantam, dibogem palanya, mati. Makanya para suami yang mendengar tausiah saya, nanti malam tidur jangan lupa pakai helm. Ini perempuan yang tapi banyak kok perempuan yang hebat. Buktinya siapa? Di hadapan saya ada bidadari surga. Surga tersayang
surga itu penuh dengan kenikmatan. Saya tanya Mbak, ada yang tahu berapa jumlah surga? 8. Yang pertama Jannatul Firdaus, yang kedua Jannatul Adn, yang ketiga Jannatul Na'im, yang keempat Jannatul Ma'wa, yang kelima Darussalam, yang keenam apa yang keenam? Lu apa? Darul Mu'akkadah. Yang ketujuh, ada yang tahu yang ketujuh? Yang ketujuh surga, namanya surga Amin. Surga yang penuh dengan kenikmatan untuk orang syukur. Yang kedelapan namanya khuldi. Kalau pintu surga ada berapa? Ada 8. Yang pertama pintu surga untuk orang yang berpuasa, namanya Ar-Rayyan. Yang kedua pintu surga untuk orang yang bersabar, pintu sabar. Yang ketiga pintu orang yang bertobat. Yang keempat pintu untuk orang yang rajin sholat. Yang kelima pintu untuk orang yang istiqomah mengerjakan duha. Yang keenam pintu untuk orang yang rajin berzakat dan bersedekah. Yang ketujuh pintu untuk orang yang berjihad di jalan Allah, termasuk Mbak berjuang di negeri Hong Kong. Yang kedelapan pintu surga untuk orang yang sayang kepada anak kecil, namanya babu farhusibiyah. Jadi banyak pintu surga dan ada namanya pintu surga. Jawab yang kompak. La ilaha illallah. 1, 2, 3. Yang kompak. Pintunya surga. Kunci pembukanya. Muhammad Rasulullah. Pintunya la ilaha illallah, kuncinya Muhammad Rasulullah. Sekarang ya Allah salah. Pintunya surga. La ilaha illallah. Kunci pembukanya Muhammad Rasulullah. Ketukan dalam hati dua kalimat suci. Janganlah sampai hilang, bawalah sampai kita mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita mati jangan wasiat macam-macam sama anak. Nah, aku wasiat apa wasiatnya? Tanah di samping jangan dijual. Ya kenapa tanah orang? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siapa orang yang bisa masuk surga secara gratis dari pintu mana saja? Mbak yang hadir pada hari ini di masjid. Yang pertama orang yang berpuasa di sebulan suci Ramadan, di bulan suci Ramadan. Yang kedua orang yang menjaga sholat 5 waktu. Yang ketiga yang menjaga kehormatannya. Yang keempat yang taat pada suaminya. Kira-kira Mbak masuk apa buat di depan saya kan banyak bidadari surga ini. Kalau tidak dari situ ada pintunya, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang melangkahkan kakinya untuk datang di majlis ilmu, maka sejatinya dia mempermudah untuk masuk ke dalam surga. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanyalah seorang diri. Carilah pintu surga dengan
mulia. Maka surga itu banyak pintunya. Masukin bahwa minimal dengan pintu sabar, pintu jihad, pintu duha, pintu sholat, pintu taubat, pintu mencintai anak-anak kecil. Banyak caranya. Bersedekah, berinfak itu pun ada pintu masuk ke dalam surga. Jangan takut mbak, insya Allah kita dijamin masuk surga. Selama kita tidak menyekutukan Allah, selama lisan kita bisa basah mengucapkan kalimat salam untuk kepada baginda Nabi Muhammad, kita mendapatkan syafaat dan nanti kita bisa berkumpul bukan hanya di Simsasai tapi di taman surga. Ya Rabbal, mau masuk surga? Mati dulu. Jangan dulu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan mati yang kita takutkan, karena setiap manusia yang bernyawa pasti akan merasakan. Tapi ada kehidupan setelah kematian, itu yang harus kita persiapkan. Setuju? Terus ini terus. Yang kedua, akidah. Mantepin dalam berjuang akidah kita. Jangan sampai karena kita mencintai seseorang kita keluar dari ajaran agama Allah. Jangan sampai karena uang kita keluar dari ajaran agama Allah. Ayo mbak, pertahankan akidah. Allahumma akhrijni minad dunya ma'al iman, na'udzubillah. Ya Allah, jangan sampai aku dikeluarkan dari dunia ini tanpa iman, tapi minta sama Allah, ya Allah, bahwa iman saya ya Allah mencintaimu ya Allah sampai saya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Masa rasa sakit hati itu kan sakit banget, seperti diperumpamakan 360.000 celurit, mata pisau, anak panah, dibantai hidup-hidup tubuh kita, ditancapkan pisau, dicapik-capik, disayat-sayat, diaulkan garam. Lebih sakit lagi ketika dahsyatnya sakit sakaratul maut. Tapi begitu kita wafat, rasa sakit derita yang akan kita rasakan hilang, ganti dengan senyuman, ganti dengan tatapan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena wajah baginda Nabi Muhammad ketika kita wafat dan beliau hadir, maka rasa sakit sakaratul maut yang begitu dahsyat hilang seketika. Maka walaupun kita jauh dari sahabat, jauh dari keluarga, jauh dari kampung halaman, jangan sampai diri kita jauh dari Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya aunal karim, yang semangat, yang semangat. Siap baca salawat? Siap. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya aunal karim, salam alaika wa salamun, salam alaika jita bil Qur'ani. Setelah dari rantauan Hong Kong di kampung halaman, catatan yang punya suami seperti itu. Allahu assalamu, suaminya berlari. Salam alaika, dinukal Islamu, suaminya berlari. Salam alaika, jita bil Qur'ani.
siapa namanya? Joko jeneng. Pak Ijo salam, Assalamualaikum. Pak Ijo salam, Pak Ijo salam, Assalamualaikum. Jangan ringan, jangan dimudahkan, karena ini kalimat bermakna. Habibi salam alaika itu kan bahasa Arab. Habibi cintaku, kesejahteraan untukmu. Makanya ketika istri memanggil suami dengan kalimat Habibi, itu istri yang romantis. Habibi diganti bahasa Indonesia artinya cinta, bahasa kekinian artinya embe. Apa salahnya manggil suami embe? Betul? Bebek, cinta, mama, mimi, papa, pipi, mams, papus, aku, kamu. Kalau di Jawa kan Mas ya, timbalannya Mbak E atau Dinda. Kalau Sunda Neng A I E E. Ya Allah. Jangan sampai manggil suami yang dulu gondrong karena botak panggilannya tak. Bini yang dulunya langsing karena gembrong panggilannya dulu. Begitu suaminya nanya sampai mau kemana dulu, ngaji botak. Sudah tidak ada kalimat romantis. Mbak, ya Allah biha, ya Allah bihusni, la ilaha illallah. Makanya dengerin dulu. La ilaha illallah al-malikul Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'di. Ini dibaca Bang. La ilaha illallah al-malikul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'di. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Biar kita urusannya dikasih kemudahan sama Allah. Minimal 100 rutin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil amin. Ya Allah biha, ya Allah, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, ya Allah maafin saya. Ya Allah ampuni dosa saya. Wafatkan saya dalam keadaan husnul khatimah. Banyak Mbak berjuang teman-teman di negeri Beton ini dalam keadaan sulit, bahkan frustasi, akhirnya mundur. Iya, dia selesai, tapi masih ada hari perhitungan, masih ada bagaimana pertanggungjawaban an umrihi fi ma'afna. Tapi bagaimana bukan hanya sampai di situ, kita sulit di akhirat, kita sulit di alam kubur, tapi kita mayat atau jasad kita pun memberikan kesulitan bagi orang yang hidup. Minta matinya kita di tanah air, minta sama Allah supaya akhir kita bagus, minta sama Allah supaya kita dikasih kesempatan untuk bisa tobat sebelum ajal menjemput kita. Ini kesempatan yang istimewa. Kalau bukan karena duduk di majelis ilmu, bagaimana Mbak? Mbak,
Rasa cinta pada makhluk takkan hilang sampai datang. Dengarkan, ya Allah, romantis banget. Sekarang jujur mbak lebih senang dicintai apa dibenci? Lebih senang disayangi apa disakiti? Oh. Sama siapa mbak? Sama bojone? Sama saudaranya? Sama orang tuanya, betul nggak? Tapi kalau kita salah membenci, yang ada menghakimi, justru yang paling bahaya adalah sakit hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau kotori. Lentera hidup ini, bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, pikiran pun gemuruh. Seakan dikejar musuh, sama Allah kian jauh. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, jagalah istri, jangan disakiti. Tangisan istri, tangisan bidadari. Jagalah suami, jangan disakiti. Izinkan suami kalau dia jangan jagalah hati, jagalah hati. Bisa jagalah hatinya ke sini langsung ditolak. Jagalah hati, jagalah hati, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Mau punya obat hati? Ayo bareng-bareng. Awas jangan salah ya. Ini yang dibaca oleh Sugiarto. Bukan begitu. Ayo kita baca sholawat. Siap baca sholawat? Sekali lagi berjamaah.
utang HP-nya lunas. Mana cahaya cinta baginda Nabi? Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin pengajian yang ceramah siapa Ustaz Jakarta? Apa bawa ilmunya? Sampai yang tua alhamdulillah. Masih semangat? Terus sampai di mana ceramah saya? Obat hati yang pertama apa, Mbak? Baca Quran.
Jujur, kita lebih senang megang HP apa megang Quran? Jujur. Kita lebih sering memandang HP apa memandang Quran? HP yang ada Qurannya. Padahal Al-Quran akan mendatangkan diri kita. Siapa yang membacanya, siapa yang istiqomah membacanya, maka akan datang nanti di alam kubur kita, bahkan bisa memberikan syafaat buat kita di hari kiamat. Ya Allah, kalau hati ini keras, lembutkan. Kalau hati ini hitam, putihkan. Kalau hati ini mati, hidupkan. Ya Allah, kalau memang hati ini tidak lagi dapat hidup, Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Quran. Ganti hatiku dengan hati yang baru, dengan cahaya Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Ingat bahwa di kampung halaman kita bukan dari orang yang banyak duitnya. Kampung, sawah, pedesaan, begitu lewat depan rumah Pak Lurah, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Lewat depan rumah Pakku, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lewat depan orang, oh habis meninggal takziah berjamaah, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Nikmat hati ini dengan cahaya Quran, pendengaran ini, pandangan ini, nuansanya di kampung halaman Quran. Tapi zaman sekarang beda, kini ku sadari sekop. Kebanyakan dengerin lagu padahal orang tua sebagai madrasah buat anaknya. Dulu ngajarin anak sina, ibu ajarin kalimat Baghdadiyah, alif fathah, alif kasroh, alif domahu, bapak tabak kasroh, biba domahu, wal fathah wa kasroh wa domahu, manang wa uwi qapata qara patarana patana qarana. Bukan sulikrat 3 imam lupa, dibuka sama mamanya min patama tapatata lam domahlu. Suaminya pulang tak assalamualaikum, badomahu tapatata tuh mata bapak sampean buta. Tapi anak hafal surah pilihan. Zaman sekarang iris, bukan lagi terjadi hal yang demikian. Justru masing-masing rumah cahayanya bukan cahaya Quran, yang ada cahaya HP dan TV. Betul. Dan Al-Quran. Yang kedua, obat hati apa Mbak? Sholat malam diri. Mbak, halo. Kita ini jauh dari mana-mana Mbak. Begitu masuk ke rumah majikan udah, paling di handphone juga terputus kalau nggak ada sinyal hilang. Kekuatan kita cuma dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Istiqomahkan dari sekarang. Kalau yang belum sempat mulai. Sebelum kita tertidur, kalau kita tidak dalam keadaan menstruasi, kita suci, ambil wudhu, sholat walau 1 rakaat, sholat witir. Walau rakaat ini sholat tobat 2 rakaat tiap malam Mbak. Kalau dalam keadaan suci, sebelum kita tertidur, dan istighfar 100 kali, astagfirullah, 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 dan disambung salawat Allahumma sholli ala Muhammad 100 kali. Terakhir la ilaha illallah, terakhir la ilaha illallah 100 kali. Terus Mbak, dengan amalan yang sederhana, dengan menghidupi sunnah seperti ini, barangkali kita mau disampaikan ujian yang besar, Allah kecilkan ujian. Andai kata kita saat ini mau dicoba sama Allah, tapi cobaan itu datang penuh dengan keberkahan, lantaran kita tolak dengan sholat malam.
Ya Mbak? Mbak, halo? Jangan malas buat sholat, apalagi di rumah. Suami yang mengimamkan. Masya Allah, nikmat. Sebelum main bola harus ada pemanasan. Jangan langsung tendangan penalti. Paham maksud saya, Mbak? Suami minta jatah, Ma, ayo ngisi pulsa. Atuh papa baterainya lobet. Ya sudah di sholat subuh, Mama udah siap belum ngisi pulsa, baterainya udah full, cuma sinyalnya hilang. Nggak diajakin sampai besok malam mau berangkat ke Hongkong lagi. Suaminya ngajakin, pas begitu suaminya nggak mau ngajakin, ibu bertanya dalam hati, kenapa ini suami saya nggak mau ngisi pulsa? Yuk besok malam udah mau berangkat ke Hongkong, langsung samperin minta taubat sama Allah, minta maaf sama suaminya. Mas, Kang Mas, my baby, my lovely, my husband, I love you, I need you, I miss you. Besok aku mau berangkat, ayo malam ini aku udah siap ngisi pulsa. Baterainya udah full, sinyalnya hampir koslet. Suaminya bilang, mohon maaf aku udah ganti kartu. Usolli sunatan witir rakatan musabil kiblati adaan imam Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Di belakang istri makmum. Allahu Akbar. Baru pulang dari Hongkong kan masih angkat tangannya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Imam. Masa imam dijawab Allah, batal sholatnya. Lagi sholat ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mama jawab di belakang, amin. Yasin. Allahu Akbar. Ya Ma, begitu dibaca doa, dipegang kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma shalli ala Muhammad. Pernah nggak Mbak berumah tangga, begitu mau berhubungan suami istri, kepala Mbak dipegang, dibacakan doa, ditiup ubun-ubun Mbak? Nanti praktekin Mbak kalau punya suami model begitu. Kemudian cium tangan suami, zahar wal batan, yang di atas dan di bawah. Ini buat keridhaan, ini buat keberkahan. Maka ridho suami, surga buat istri di sini, bukannya di sini. Mbak, kasih suguhkan minuman, makanan, sajian, duduk di pangkuan suami. Tuh, gelasnya dibawa dengan senyuman, tempelkan bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah. Bekas bibir suami nempel di gelas, jangan ditaruh di meja, tapi tempelkan di bibir istri. Masya Allah, bismillah. Sungguh sweet Nabi memuliakanmu, hingga Nabi minum di bekas gelasmu. Bila marah Nabi kan bermanja, sejukkan hatinya. Ayo. Sungguh sweet Nabi memuliakanmu, hingga Nabi minum di bekas gelasmu. Bila marah
Saya kepengen pahala Madinah 1000 rakaat segalon blok. Sabar, itu suami ibu bukan akuarium ya. Pelan-pelan. Suami yang menyediakan makan malam, di sampingnya masakan pagi, masakan siang, sore, pahalanya lebih daripada puasa setahun full, lebih daripada utama mengerjakan ibadah haji dan umrah. Subhanallah. Ustaz, saya ada di Hong Kong, suami saya ada di rumah. Bagaimana caranya? Video call. Tanjakan suami telepon. Hubungan suami istri, Mbak, 100%, 70% berbicara, 30% seksual. Artinya seks itu cuma 30, hubungan komunikasi itu yang penting. Jangan sampai Mbak berjuang di negeri Batam, di negeri Hong Kong, lupa memenuhi hak tanggung jawab sebagai istri. Oh, walaupun di telepon kan udah sama keredoan satu sama lain. Ya jangan. Punya suami, nanti suami orang. Ini yang punya suami. Bagi yang belum punya suami, mudah-mudahan dihadirkan pemimpin. Jomblo ini, ya Allah, mudah-mudahan yang jomblo secepatnya dapat jodoh. Amin ya rabbal alamin. Mbak Siti Khadijah sebelum menikah sama Rasul statusnya apa? Saduna fi dunya, fawzuna fil ukhra, bi Khadijah kubra wa Fatimah Zahra, bi Khadijah seorang janda mulia, akhlaknya luar biasa. Bahkan ketika menikah dengan Rasulullah, rela bawa makanan naik ke atas gunung untuk memberikan makan untuk baginda Nabi. Khadijah hebat, istimewa. Bahkan ketika beliau wafat, tulang-tulangku jual untuk perjuangan agama Islam. Cintanya istimewa kepada agama dan kepada baginda Nabi kita yang mulia. Jadilah janda seperti Khadijah, jangan jadi seperti PT Marimas. Ya alim sirri minna, la tatiki sitra anna, wa afina wa'fu anna, waghfir lana haitsu kunna. Ya Allah, tutupi aib kami, ya Allah ampuni dosa kami, ya Allah sayangilah kami. Enak Mbak, kita semua yang hadir banyak dosa, kelihatan mulia karena peci, karena jubah, karena gamis. Kalau Allah buka aib, mungkin di antara kita yang hadir, saya orang yang paling banyak dosa dan kehinaannya. Ya. Iya benar ya, ya. Ya emang begitu Mbak, betul kan? Tapi karena Allah jaga rahasia kita, karena Allah tutupi dosa-dosa kita, maka kita kelihatan mulia. Dan ini rahmat Allah. Jangan sampai kita bangga dengan dosa kita, jangan sampai kita bangga mengumbar aurat dan juga maksiat diri kita dan mempertontonkan di hadapan layar. Tutupi, karena Allah sudah menutupi aib dan dosa kita, maka kita nampak terlihat mulia karena rahmat dan kasih sayang Allah. Insya terus ini terus. Zuhur jam berapa? Jam 1. Ya Allah, masih lama.
Di sini kuat ngaji sampai jam berapa, Mbak? Jam 5, Mbak. Udah berapa ustadz yang mati di sini, Mbak? Alhamdulillah, sehat panjang umur, amin ya Allah. Obat hati yang pertama baca Quran, yang kedua sholat malam, yang ketiga apa? Berkumpullah dengan orang soleh. Memandang orang soleh itu ibadah. Maka Mbak, kita punya guru yang bersanad kepada baginda Nabi Muhammad. Jangan sampai salah. Insya dengan perkumpulan kita seperti ini memperbanyak rezeki dan juga memberikan keberkahan pada umur kita. Betul kan Mbak? Kan rezeki orang beda-beda, betul? Rezeki Ustaz beda, rezeki Mbak beda. Padahal kita sama dalam satu masjid. Tapi kenapa rezeki saya ada minuman namanya ada lemonnya, ada pisang, ada anggur, ada kacang, ada jamur, ada risoles, ada madu wongso. Ya, coba Mbak ada apa Mbak? Ya, beda-beda, ada kopi. Di sebelah sini masih kosong panitia ya. Biar ada kue, mau jual lagi coba. Kerudung dan Mbak juga beda, betul? Ada yang pink, ada yang hijau, ada yang ungu, ada yang biru, ada yang 4 kali bayar, ada? Kerudung terang-tang, seragam kerudung boleh ngutang, ada? Yang penting dibayar dan lunas, betul? Yang hidungnya mancung ada? Yang matanya belok ada? Yang pakai kacamata ada? Yang punya telinga ada? Yang punya rambut ada? Terbungkus dengan aurat-auratnya, dibungkus dengan hijab, dengan mukena, dengan gamis. Itu warnanya beda-beda, itu keindahan Mbak. Maka melihat rezeki orang, syukuri. Jangan kita kufur. Dia mah enak, punya duit banyak, saya mah gak punya apa-apa. Makin kufur kita terhadap nikmat, rezeki kita makin sulit. Mbak punya alis, ada alis yang keren seperti alis mata sincan. Nggak masalah Mbak, itu pakai sifat alis, asal jangan dikerok apalagi ditato, haram hukumnya. Kan ada namanya alis mata sincan yang menyatu, ya? Betul ya Mbak? Mata jadi blok-blok, jadi sipit, ditambahin maskara, mirip anti badai tsunami. Begitu keluar masjid anginnya kenceng. Begitu dihantam ngancam, mengsong ke sini. Mana mata gua? Kata temannya, mata lu jatuh. Berbeda-beda Mbak, tapi rezeki yang penting disyukuri, tambah nikmatnya. Di kelopak mata ada warna ungu kebiru-biruan seperti burung hantu. Namanya eyeshadow. Kanan kiri seperti orang K-pop Korea, namanya eyeliner. Pipi hijau merah kecoklatan, namanya blow on. Blush on. Bibir dimerah-merahin, namanya lipan. Gincu. Lipstick itu untuk orang Korea, Jepang, China, Hong Kong. Kenapa? Lihat perempuan bibirnya tipis-tipis, maka dinamakan lipstick. Lip bibir stick, garis kelihatan biar bibirnya nampak jelas. Kalau mbak bibirnya udah gede. Jangan banyak pakai lipstick, tapi banyak baca Sallallahu ala Nabi Muhammad. Maka Sayyidatuna Aisyah disebut Humairah itu bukan karena make up, bukan karena mainnya beli oli lama, pamor, tuci, jepluk, wadah, bukan, tapi karena keringat Rasul. Ada tisu ataupun sampai dan lap pipi baginda Nabi, kening baginda Nabi, tubuh baginda Nabi, tak ada satupun tetesan keringat yang menempel pada Rasulullah, dan bekas menempel pada keringat Rasulullah yang ada pada selendang Siti Aisyah ditempelkan di pipi Sayyidatuna Aisyah, hingga Rasul memanggil dengan kalimat Humairah, pipi kemerah-merahan. Ibu bisa begitu modelnya. Nanti begitu pulang ke rumah, suaminya kan keringetan, di pipinya, di keningnya, di keteknya, selangkangannya, tapi angkat-angkatnya ditempel di pipi ibu. Insya
Masya Allah, tunggu 2 jam. Koran. Keringat baginda Nabi memulia, keringat kita membau, betul. Maka make up sejatinya bukan daripada wardah, bukan dari alat make up, tetapi bagaimana cara kita membungkus dengan akhlak yang mulia dan juga mendakwahkan wudu. Shallu ala Nabi Muhammad. Terus yang keempat apa? Puasa. Manja'abatnuhu azuma fikratu wa futina qalbu. Siapa yang sering lapar perutnya, cerdas pikirannya, terang hatinya. Jadi kalau orang yang sering berpuasa ini memiliki kemuliaan di mata Allah, karena yang melihat kita, orang yang berpuasa menyadari bahwa rasa lapar itu tidak nikmat. Dengan seperti itu ada kepekaan, saling menyayangi dan mengasihi satu sama lain karena Allah. Mbak, kemarin Ramadan puasa, setelah Ramadan ada Ayyamul Sittah, ada 6 hari Syawal. Setelah itu kita berpuasa ada Senin dan Kamis, ada Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15. Berpuasa ini mencerdaskan, Pak. Bahkan wajahnya bisa jadi glowing, yang keling karena rajin berpuasa. Lahul fami shaim atyuba indallah mirihil misik. Bahkan bau mulut orang yang berpuasa seperti minyak kasturi. Masya Allah. Tapi mentang-mentang ada dalil model begitu, Mbak lagi puasa jangan suka bukan kasnori yang ada ya, Pak. Atau yang terakhir apa? Astaghfirullah Rabbal Barayan. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan amalan maqbulan. Serang-serang. Enggak begitu bahasanya. Ada ini, ada apa? Ada kehusuan. Coba bareng-bareng. Astaghfirullah Rabbal Barayan. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan amalan maqbulan. Allahu Rabbi Allahu hasbi. Hati ini penuh dengan dengki, bertingkah laku sombong, iman semakin kosong, berbicara selalu berbohong, selalu berbohong. Astaghfirullah Rabbal Barayan. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan
menemui mati tersenyum di akhir hayat nanti. Astaghfirullah Rabbal Alamin. Bagi kita sulit, bagi Allah gampang. Bagi kita susah, bagi Allah mudah. Bagi kita berat, bagi Allah ringan. Bagi kita besar ujian, tapi bagi Allah sangat kecil. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kun. Jadi maka terjadilah, dan jamaah mendengar suara saya. Kun. Saya kemarin ngaji tausiah jamaah yang lamun sambil nyender. Kun dilanak. Nabi kita hijrah dari Mekah ke Madinah karena lamun ke Madiun. Gelem orang gelem kudu. Kita mau dapat rahmat Allah, tobat kita diterima sama Allah, enak bakal istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Astaghfirullahaladzim, ya Rahman. Astaghfirullahaladzim, ya Rahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya Allah. Astaghfirullahaladzim, ya Rahman. Astaghfirullahaladzim, ya Rahim. Astaghfirullah. Minta sama Allah. Karena dengan memperbanyak istighfar, ketika kita punya masalah itu akan Allah kasih jalan keluar. Itu pasti. Ketika kita memperbanyak istighfar, perkara yang sempit akan Allah legakan. Allah akan lapangkan urusan kita. Dan yang pasti, Mbak, min haitsu la yahtasib, rezeki datang dari mana-mana tak disangka dan diduga. Astagfirullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Maka banyak zikir, minta sama Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allah, Allah, Allah.
Hiji. Mas pakune nah. Saya selesai. Masih semangat? Sallu ala Nabi Muhammad. Saya diamanahkan ini untuk amal dakwah panitia. Silakan infak terbaiknya kita baca sholawat kembali. Nanti ada tim panitia yang memintakan amal untuk dakwah panitia. Mudah-mudahan infak sedekah yang kita keluarkan menjadi ladang amal buat kendaraan kita nanti di alam surga. Amin ya rabbal alamin. Siap baca sholawat? Siap sarang-sarang ya? Nabi Muhammad Bisa
zaman kepungkur, ada zaman-zaman buntutan. Esok-esok rame-rame ramalan, gambar kucing begitu putar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Suku sirama menyan solo suku sirama menyan solo Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Salatan daimatan bidawami mulkillahi. Sandure wong sumire taijur royo-royo tak sebut temanten hanya Masih terus semangat ngajinya, masih terus semangat sholawatnya. Nanti kita lanjut ya Pak. Sekarang istirahat, sholat dan makan ikan sepat, ikan gabus. Banyak di air tawar.
lebih bagus. Saya lapar. Masih terus semangat. Nanti kita sholawat bareng lagi, kita zikir bareng lagi, dan kita muhasabah bareng. Nanti dengerin tausiah masih ada, insya Allah. Terus semangat, sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua sudah dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.